Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Saat ini kita akan bersama-sama doa pagi. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu, saudara dimanapun berada. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Amin. Percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, Amin, 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 amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, yes. Hatiku percaya, amin, amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. hatiku percaya. Hatiku percaya,
Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa, Engkau yang maha. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau yang menebus dosa kami, Engkau yang melayakan kami, Tuhan Yesus. Hatiku terpujilah Tuhan Yesus, kami sembah, kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah, kami memuliakan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, kekuasaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus.
Amin. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Kami sembah, kami menyembahmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin, amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran kami, mengurapi kami, sehingga kami bisa mengerti, kami bisa melakukan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun berada, kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya ulangi lagi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, orang-orang Kristen itu juga disebut orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena orang-orang Kristen disebut orang percaya. Mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini yang luar biasa. Jadi kalau kita mungkin di luar berkata, kita adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang luar biasa, percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Paulus berkata bahwa hidup kami ini karena hidup karena percaya, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudaraku, kalau di dalam hidup kita itu hidup cuma melihat di sekitar kita, melihat keadaan kita, seringkali membuat kita mudah putus asa. Apabila kita mengalami kesulitan, mengalami masalah, cuma yang dilihat masalah itu, kesulitan itu membuat kita mudah putus asa. Kalau kita cuma melihat keadaan-keadaan yang di sekitar kita, ada gempa bumi, ada banjir, ada bencana alam, membuat hidup kita mudah ketakutan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kepada kita semua supaya hidup kita ini tidak cuma melihat yang ada sekitar kita atau merasakan keadaan kita, tetapi di sini dikatakan hidup kita, hidup orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya adalah apa? Percaya. Ini yang luar biasa. Jadi bukan apa? Bukan melihat keadaan kita. Memang kalau kita melihat keadaan kita, seringkali kita menjadi orang-orang yang cepat putus asa, orang-orang yang mudah ketakutan, orang-orang yang mudah khawatir,
Karena sekarang kalau kita melihat keadaan dunia ini tidak semakin baik. Bahkan direncanakan nanti katanya akan harga petrolет akan naik. Otomatis nanti kebutuhan pokok akan naik. Nah, ini yang membuat apa? Yang membuat kita, kalau kita cuma melihat keadaan, itu membuat kita menjadi khawatir, menjadi putus asa, menjadi ketakutan. Ini yang tidak boleh. Tapi kita harus melihat bahwa kita mempunyai Tuhan yang hebat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kepada kita, yaitu kuasa Roh Kudus yang memenuhi hidup kita semua, sehingga hidup kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, percaya itu di dalam bahasa Yunani yaitu pistis, yang berarti apa? Memiliki keyakinan yang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Jadi pistis itu yaitu memiliki keyakinan yang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Kita harus percaya akan kebenaran firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana supaya kita percaya, kita mempunyai iman. Kalau kita membaca di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, jadi kita harus apa? Setiap hari kita harus membaca, harus merenungkan akan kebenaran firman Tuhan itu. Kita bersyukur kalau di PCC ada gema, yaitu gemar membaca Alkitab. Ya, ini menjadi modal bagi kita semua, bagi jemaat, supaya apa? Supaya iman kita menjadi timbul, iman kita bisa tumbuh. Karena apa? Karena kita selalu membaca, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan ini. Jadi membuat apa? Membuat kita menjadi orang-orang yang mempunyai iman, orang yang percaya akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita khawatir, kita ingat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia akan memelihara kamu. Jadi pada waktu kita merasa khawatir, ingat firman Tuhan. Karena apa? Karena kita sering membaca, kita sering merenungkan akan firman Tuhan. Kalau kita merasa kekurangan, kita ingat di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Wah, ini luar biasa. Jadi yang selalu diingat adalah firman Tuhan. Mengalami kesulitan, mengalami masalah apapun, ternyata firman Tuhan yang selalu muncul di dalam pikiran kita, dalam hati kita, itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Kita orang-orang yang percaya, hidup kita bukan karena melihat, tetapi percaya akan kuasa firman Tuhan, kuasa Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Contohnya Daud. Pada waktu Daud melawan Goliat, orang-orang Israel, tentara Israel, bahkan Raja Saul sekalipun, mereka menjadi tawar hati, mereka menjadi takut, mereka pesimis. Tetapi ada seorang muda yang bernama Daud. Dia berani menghadapi Goliat. Kalau secara logika, kenyataan, Daud cuma seorang penggembala kambing domba. Goliat seorang tentara. Sejak masa mudanya dia sudah dilatih menjadi seorang tentara yang hebat. Tetapi Daud percaya. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46, Daud berkata apa? Aku mendatangi engkau, mendatangi Goliat dengan nama Tuhan semesta alam.
Dan Daud berkata lagi, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganmu. Wah, ini kata-kata yang luar biasa, kata-kata iman. Walaupun itu belum terjadi, tetapi Daud berkata bahwa Tuhan semesta alam akan menyertai Daud. Bahkan Tuhan akan menyerahkan Goliat ke tangan Daud. Wah, ini hidup tidak melihat. Kalau Daud cuma melihat, wah Goliat tentara yang hebat, tentara yang luar biasa, bahkan tinggi sekali. Tapi Daud melihat, yaitu percaya akan kuasa Tuhan yang menolong dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita yang pada hari ini mungkin mengalami masalah, mengalami kesulitan, jangan melihat akan masalah atau kesulitan itu. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Tuhan Yesus akan menyertai kita. Sehingga keberhasilan ada di dalam kehidupan kita semua. Ayo kita mulai belajar, mulai pada pagi hari ini, jangan melihat situasi atau keadaan, tetapi kita percaya akan kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, yes. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Hati kami percaya, percaya akan kuasa Tuhan, percaya kuasa Roh Kudus. Amin. Percaya akan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan.
Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau firman-Mu pada pagi hari ini mengajar kepada kami, supaya hidup kami adalah hidup yang percaya, bukan karena melihat, tetapi karena percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami berdoa buat umat-Mu dimanapun berada. Mungkin kalau saat ini mereka sedang sakit, Tuhan tolong Engkau yang menjamah mereka satu persatu. Mereka yang sakit di rumah maupun yang ada di rumah sakit, penyakit apapun juga. Dan saat ini kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit apapun yang diderita umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kami cabut keluar, dan darah Yesus berkuasa. Lord Jesus Christ, kami percaya mulai saat ini tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku menjamah umat-Mu yang sakit, aliran-aliran kesembuhan mengalir, menyembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Mereka sembuh, mereka sehat, bisa beraktivitas dengan baik. Juga setiap usaha pekerjaan umat-Mu, Tuhan tolong, Engkau yang menyertai, Engkau yang membuat keberhasilan, Engkau yang membuat keberuntungan. Dan berkat yang melimpah ada di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan rumah tangga umat-Mu. Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita yang dari Engkau. Tuhan, Engkau tolong, Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Engkau berikan hikmat yang dari Engkau, Engkau berikan kebijaksanaan yang dari Engkau. Biar setiap keputusan yang ada adalah keputusan yang dari Engkau. Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, negara Indonesia ini. Tuhan yang memberkati. Juga Tuhan berkati Tuhan kota kami, kota Semarang. Engkau memberkati Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, Bapak Hendri. Tuhan Wali Kota Semarang, berkati mereka. Tuhan, Engkau yang memberikan roh hikmat, roh kebijaksanaan, hati yang takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati Kota Semarang, berkati warga Jawa Tengah ini. Engkau yang menolong, memberkati. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang selalu menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.